saya kemarin diskusi dengan Mas Ipo Wright. Mas Ipo Wright itu juga pengusaha. Kalau dia kan aliran harus sedekah kan gitu ya. Saya juga setuju. Kayak Mas, kayak dokter-dokter sekarang kan membantu banyak orang. Sedekah, membantu ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, selain dari satu sudut sedekah, itu tadi saya bahkan baru dapat dari satu dokter bedah, begitu ya. Orang yang kena kanker usut, disedekain sama dokternya yang nyedekain. Jadi dokternya yang nyumbang atas nama pasiennya gitu ya. Mendadak kankernya bisa hilang. Saya baru sambil nunggu saya nonton. Wow, sedekah itu ternyata menyehatkan dan membuat kita penuh harapan karena ternyata ada yang lebih susah daripada kita gitu ya. Itu secara mental positif, tetapi secara bisnis ini, sebentar saya tanya, ini terbalik nggak? Kalau ini terbalik atau enggak? Enggak. Ini enggak terbalik, karena saya nulisnya terbalik. Kalau yang di bawah malah terbalik gitu ya. Ini tidak terbalik. Jadi ini saya diskusi sama Mas Ipo bahwa ternyata Mas Ipo mempunyai pendapat bahwa kalau bisnis saat ini harus eco. Eco itu apa? Efisien, kreatif, health tentang kesehatan, dan kemudian online. Kalau saya sendiri saya tambahin, eco-nya health concern dan hanya help people. Nah maksudnya apa untuk efisien? Tentu saja dengan adanya cash flow ini, pengeluaran kita tidak boleh lebih besar dari penghasilan. Nah, tetapi kalau kita UMKM, kalau saya ini masih ngepur, ada banyak perusahaan saya yang gaji saya tombokin, ada perusahaannya ada yang income-nya juga, karena saya punya 35 biji perusahaan gitu ya, macam-macam. Laundry dapat satu jenis usaha, tapi masih banyak usaha-usaha yang lain, termasuk hotel 483 kamar, hunian cuma 20 kamar. Itu masih subsidi. Separuh gaji orangnya enggak kerja, masih subsidi. Ya, tobat ya. Tobat. Nah, ya tobat, ada tobat. Tapi dalam hal ini kita terpaksa tetap mau tidak mau harus efisiensi. Sedangkan untuk yang menengah ke bawah sekali, yang untuk makan aja susah, saya kasih nomor telepon yang namanya Kementerian Sosial supaya bisa dapat bantuan makanan. Saya pun juga terus fokus bagaimana untuk gotong royong. Saat ini sudah bukan fokus untuk cari laba yang besar, tapi untuk bagaimana membantu sesama. Membantu yang lebih susah. Nah, efisien. Kemudian kreatif. Saya beri contoh. Contohnya laundry saya, tadinya turun 30%. Ada yang 90% terpaksa harus ditutup karena di lingkungan mahasiswa tidak jalan. Secara kreatif bagaimana? Ini kreatif itu adalah kita cari yang namanya health concern dan help people. Contohnya begini. Health concern, kita mulai membuat, kan kita punya database orang-orang yang sudah WhatsApp di tempat kita, sudah cuci di tempat kita. Ini sama, nanti cuci sepatu juga bisa dilakukan kan gitu ya. Kita menunjukkan bahwa sekarang kita kreatif. Anda tinggal WA aja, kami jemput. Tadinya enggak ada, kita namanya. Susenker sekarang pakai delivery, Pak. Pertama 2 minggu awal kemarin omsetnya hancur berantakan, tapi begitu delivery. Dan kita sekarang kan mengedukasi bahwa droplet bisa di sepatu, terus pegawai kita juga aman. Alhamdulillah ini udah mulai naik lagi, Pak. Paling enggak benar-benar naik, benar delivery dan online itu saya praktekkan itu benar kreatif dan online. Benar nih Pak Tung nih.